Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelku. Hari ini aku akan mempresentasikan hasil resumku tentang materi pertemuan kedua dan ketiga pendidikan tunanetra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Filu Bianti Agustin, NIM 2019 186 202 B0039, Prodi Pendidikan Luar Biasa, semester 3, kelas 3A. Dosen pengampu Sugi Hartati, SPD, MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan mulai presentasinya. Definisi tentang tunanetra. Istilah tunanetra berasal dari kata tuna. Dalam bahasa Jawa artinya rugi, dan netra dalam bahasa Jawa artinya mata. Jadi, dapat diartikan tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut KBBI, tunanetra berarti rusak matanya, luka matanya, tidak memiliki mata, atau juga bisa disebut buta atau kurang penglihatannya. Menurut ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang, maupun berat, sehingga pada proses belajar akan bergantungan kepada indera pendengaran, peraba, dan indera lain yang masih berfungsi, dan dalam pembelajaran membutuhkan layanan khusus. Identifikasi tunanetra secara anatomis fisiologis menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi mata yang disebabkan tergantungnya fungsi penglihatannya. Yang pertama, tunanetra secara medis. Ketunanetraannya dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra membutuhkan pengobatan pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Yang kedua, tunanetra secara estesis optometris. Ketunaannya yang diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan anatomi fisiologi sehingga terlihat jelek atau buruk dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Klasifikasi. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang memerlukan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang penglihatan sedang, dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan penglihatan. Yang keempat, kelompok yang memiliki penglihatan buruk maupun lantangan pandang rendah, penglihatan pusat buruk, dan perlu alat bantu untuk membaca. Dan yang terakhir yaitu kelima, kelompok yang termasuk buta total. Kriteria. Yang ke-1,
kemampuan melihat. Di dalam kemampuan melihat ada beberapa poin-poin terpenting. Yang A yaitu buta total atau totally blind, yaitu mereka tidak dapat melihat sama sekali, baik gelap maupun terang. B. Memiliki sisa penglihatan atau residual vision, yaitu memiliki sisa penglihatan adalah mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan terang. C. Kekurangan penglihatan atau low vision. Kekurangan penglihatan ini terdiri dari yang ke-1, light perception, hanya bisa membedakan gelap dan terang. Yang kedua, light projection, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya tertentu. Yang ketiga, tunnel vision atau penglihatan pusat. Penglihatan tunanetra berpusat sehingga apabila melihat objek hanya melihat bagian tengahnya saja. Yang keempat, peripheral vision atau penglihatan samping, sehingga pengamatan benda hanya terlihat di bagian kiri saja. Dan yang terakhir yaitu penglihatan bercak pengamatan pada objek, ada bagian-bagian tertentu yang tidak dapat terlihat. Kemampuan terhadap persepsi cahaya. Memiliki persepsi cahaya atau light perception. Pada kasus ini, biasanya mereka masih bisa melihat kontak tetapi tidak dapat membedakan. Misalnya, tidak bisa membedakan manusia itu pria atau wanita. Mampu memproyeksi cahaya. Light perception adalah mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan. Namun, bila tidak ada persepsi cahaya atau no light perception, ini adalah buta total. Ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test. Yang pertama, tingkat ketajaman 20-20 feet sampai 20-50 feet, atau bisa disebut juga 6-6 m dan sampai 6-16 m. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat menggunakan mata relatif secara normal. Kemampuan pengamatan visual masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan secara normal. Kedua, tingkat ketajaman 20-70 feet sampai 20-200 feet, atau bisa disebut juga 6-20 m sampai 6-60 m. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision atau partially sight, dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu tunanetra masih terkoreksi dengan baik. Yang ketiga, tingkat ketajaman 20-200 feet atau lebih, atau bisa disebut juga dengan
6-60 m atau lebih. Termasuk berat, tapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter. Mampu melihat gerakan tangan dari instruktur dan hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Dan yang keempat yaitu tingkat ketajaman penglihatan atau visus 0. Buta total sama sekali tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak bisa membedakan antara gelap dan terang. Penggolongan ketunanetraan saat terjadi ketunanetraan. Ketunanetraan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin. Saat hamil jatuh, terjadi racunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung. Karena serangan virus, misalnya Toxoplasma, atau orang tua yang tunanetra saat proses kelahiran atau natal. Yang kedua yaitu tunanetra karena kesalahan saat kelahiran. Misalnya anak sungsang, proses kelahiran sehingga bayi terjepit atau kurang oksigen, atau karena bantuan alat kelahiran berupa penjedotan atau penjemitan. Dan yang ketiga yaitu tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Dari bayi hingga dewasa, hal ini misalnya kecelakaan benturan, trauma, atau di dalamnya terdapat seperti listrik kimia, suhu atau sinar yang tajam, keracunan, penyakit akut yang diderita. Karakteristik ketunanetraan. Yang pertama yaitu karakteristik fisik. Mereka yang tergolong buta, bila dilihat dari organ matanya, biasanya tidak memiliki kemampuan normal. Misalnya, bola mata kurang atau tidak berkedip, tidak bereaksi pada cahaya. Untuk tunanetra yang tidak terlatih orientasi dan mobilitasnya, biasanya tidak memiliki konsep tubuh atau body image, sehingga sikap tubuhnya menjadi kurang baik. Misalnya, kepala tunduk atau tengadah, tangan menggantung layu atau kaku, badan berbentuk skylosis, berdiri tidak tegak. Tunanetra low vision karena masih ada sisa penglihatan, biasanya akan berusaha mencari upaya rangsang. Dalam upaya mencari rangsang, biasanya ada perilaku yang tidak terkontrol. Misalnya, mengerjap-ngerjapkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat ke suatu objek dengan cara sangat mendekat atau sangat dekat, melihat objek dengan memicingkan mata atau membelakakan mata. Yang kedua atau yang B, karakteristik psikis. Ketidakmampuannya yang berbeda antara tunanetra buta dengan tunanetra kurang lihat juga berpengaruh pada karakter psikisnya, yaitu menunjukkan kepribadian yang kaku atau rigidity yang disebabkan oleh beberapa macam, yaitu yang pertama, kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka sehingga memberikan kesan kebekuan muka atau kekakuan wajah. Yang kedua, kekakuan dalam gerak bentuk tubuh dan tingkah laku yang merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi, mobilitas, dan sering juga
ditemukan perilaku adatan atau bleedism. Yang ketiga, apabila tunanetra kurang lihat berada di kelompok tunanetra buta, dia akan mendominasi karena memiliki kemampuan lebih. Yang keempat, jika berada di antara orang awas muka tunanetra kurang lihat, sering merasa rendah diri karena penglihatannya tidak memiliki kemampuan seperti orang-orang awas. Penyebab ketunanetraan dibagi menjadi dua, dari segi medis dan kebidanan, dan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan kelakuan. Yang pertama di sini dari segi medis dan kebidanan. Yang pertama, masa prenatal atau sebelum kelahiran. Secara ilmiah, ketunanetraan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Hittermason DKK, yang menyebabkan ketunanetraan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Misal memiliki penyakit pada retina atau retinitis pigmentosa, yang umumnya penyakit ini merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina. Gejala pertama pada periferal itu biasanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. Yang kedua, perkawinan sedarah. Jadi, secara medis, perkawinan sedarah itu bisa menyebabkan terjadinya kecacatan. Karena perkawinan sedarah ini menurunkan sifat termasuk juga penyakit atau kelainan. Yang ketiga, ada infeksi kehamilan. Jadi, pada saat kehamilan ibu terjangkit virus seperti leptospirosis atau virus berasal dari air kencing hewan, rubella, campak Jerman, dan lain-lain. Maka dari itu, di saat kehamilan ibu hamil, harus benar-benar menjaga kesehatannya dan kebersihannya agar tidak terjangkit virus-virus tersebut. Yang keempat, ada gangguan genetik. Karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau toksaemia. Dan yang terakhir di sini ada kelompok beresiko tinggi. Ibu hamil yang berisiko tinggi antara 12 tahun sampai 15 tahun yang pada dasarnya secara psikologi di usia tersebut belum cukup untuk berumah tangga karena dapat menyebabkan stres, depresi atau baby blues. Dan juga wanita hamil di usia lebih dari 40 tahun karena dimungkinkan kondisi wanita di usia tersebut kondisinya kesehatannya rendah. Yang keenam, keracunan saat hamil. Kebanyakan wanita hamil tidak mau makan, dan hal itu berdampak buruk bagi kesehatan janin. Dan mungkin juga kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan vitamin seperti yang kita ketahui bahwa asupan makan seperti nutrisi ibu hamil itu sangatlah penting karena semua asupan ibu hamil tersebut akan ditransformasikan ke janin. Penggunaan obat-obatan seperti obat kontrasepsi karena dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat sehingga tidak berkembang secara wajar. Yang ketujuh, penyakit menahun seperti tuberkulosis atau TBC,
Apabila penyakit TBC ini diidap oleh ibu hamil, maka akan berdampak sekali kepada sang janin. Akan berdampak pada gangguan metabolisme ibu dan janin, sehingga pertumbuhan janin itu menjadi tidak sempurna. Yang kedelapan, infeksi karena penyakit kotor. Yang dimaksud penyakit kotor di sini yaitu adalah penyakit kelainan atau penyakit kelamin atau sifilis yang diderita ayah atau ibu, sehingga mempengaruhi janin sewaktu ibu mengandung. Yang kesembilan yaitu virus Toxoplasma. Virus Toxoplasma ini adalah virus yang berasal dari virus binatang, seperti bulu kucing, kotoran kucing yang mengering tertiup angin dan dihirup oleh ibu hamil secara terus-menerus. Selain virus Toxoplasma, ada juga virus trachoma dan tumor. Virus ini dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami kebutaan, autis berat, dan juga bayi yang dilahirkan tanpa tengkorak. Yang ke-10 yaitu faktor Reus atau RH. Karena adanya gangguan atau infeksi pada plasenta yang menyebabkan calon bayi kekurangan oksigen di saat dalam gangguan atau di dalam saat kandungan. Yang ke-11, percobaan abortus yang gagal, yang menyebabkan janin di kandungan tidak berkembang secara wajar. Yang ke-12, ada pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik ini biasanya menyebabkan ibu hamil mengalami shock, ketegangan, trauma, dan mungkin juga sindrom baby blues. Terjadinya pendarahan karena kecelakaan atau jatuh yang mengakibatkan kerusakan pada otak atau organ lainnya. Penggunaan sinar X. Penggunaan sinar X dari USG atau USG yang berlebihan dapat menyebabkan kelainan janin, karena sinar dapat merusak sel kromosom di dalam janin. Masa natal atau saat kelahiran. Yang pertama yaitu kerusakan pada saraf mata atau kelahiran. Penggunaan alat bantu persalinan yang salah dan mungkin ceroboh tidak profesional. Misal proses kelahiran yang menggunakan tang verloosing atau dengan bantuan tang. Cara ini dapat menyebabkan brain injury atau luka pada otak, sehingga pertumbuhan otak kurang dan dapat berkembang secara maksimal. Pendarahan otak disebabkan karena luka yang terjadi pada proses kelahiran. Pendarahan ini juga karena anosia maupun karena adanya luka secara fisik di otak. Yang kedua yaitu kelahiran sungsang. Kelahiran bayi posisi sungsang sehingga bayi tidak dapat memperoleh oksigen yang cukup, yang akhirnya dapat mengganggu perkembangan sel di otak. Yang ketiga, bayi prematur. Bayi yang lahir sekitar 6-8 bulan. Ini bisa juga menyebabkan kecacatan karena perkembangan bayi kurang sempurna, terutama pada otaknya. Yang keempat, bayi postmatur. Terlalu lama dalam kandungan, kurang lebih dari 9 bulan dapat menyebabkan kelainan. Yang kelima, kekurangan oksigen. Jadi, bayi ketika lahir tidak langsung menghirup oksigen karena terendam air ketuban yang masuk ke dalam paru-paru dan menutupi jalur pernapasan bayi yang mengakibatkan pernapasan bayi tidak dapat normal atau aranatal nosia. Gangguan kerja pernapasan tersebut dapat mengakibatkan otak kekurangan oksigen atau jaringan otak menjadi mati. Yang keenam yaitu
proses melahirkan yang membutuhkan waktu lama. Biasanya proses kelahiran yang membutuhkan alat bantu. Jika tenaga yang bekerja tidak profesional, maka kelahiran yang didapat akan menyebabkan kecacatan otak serta pendarahan otak disebabkan oleh karena luka yang terjadi pada proses kelahiran. Yang ketujuh, tulang ibu yang kurang profesional. Karena pinggul ibu kecil sehingga sulit melahirkan yang berakibat dapat menekan kepala bayi tersebut. Yang ketiga yaitu postnatal atau setelah kelahiran. Yang pertama yaitu penyakit infeksi radang selaput otak atau meningitis, TBC, infeksi pada selaput otak, radang otak, akibat kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan fungsi pendengaran, fungsi organ tubuh yang lainnya, yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak menjadi terganggu. Selain itu, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang atau STEP juga dapat berpengaruh terhadap kondisi badan. Yang kedua yaitu kekurangan gizi atau vitamin pada usia balita sehingga perkembangan dan pertumbuhan organ tubuh seperti otak, telinga, dan bagian tubuh lainnya akan terhambat sehingga mengakibatkan kelainan pada si anak. Yang ketiga yaitu kecelakaan yang melukai kepala dan menekan otak bagian dalam sehingga keadaan otak menjadi terganggu. Traumatik disebabkan oleh pukulan, tusukan, benturan benda yang mengakibatkan organ tubuh menjadi tidak berfungsi, atau operasi tulang temporal pada telinga. Kerusakan tulang-tulang pendengaran yang mengakibatkan anak menjadi tuli atau goncangan keras kepala dapat menyebabkan kerusakan otak sehingga anak menjadi keterbelakangan mental. Yang keempat, keracunan berdampak pada daya tubuh anak yang dapat melemah. Yang kelima yaitu kelainan mata yang bisa mengakibatkan ketunanetraan setelah anak dilahirkan. Penyakit itu diantaranya yang pertama seropralgia atau kekurangan vitamin A. Yang kedua, katarak, penyakit yang mempengaruhi lensa mata. Yang ketiga, glukoma, akibat produksi cairan mata yang berlebihan. Yang keempat, diabetik. Retinopati diabetik ini merupakan komplikasi dari penyakit diabetes yang memicu penyumbatan pada pembuluh darah pada bagian retina mata. Dan yang kelima yaitu retinopathy of premature, yaitu kelainan pada mata akibat pertumbuhan pembuluh darah abnormal pada bagian mata yang sensitif terhadap cahaya, yaitu retina terjadi pada bayi yang lahir prematur. B. Dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan. Seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya disebut dengan buta bawaan atau buta CB. Sedangkan penurunan penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu sejak kelahiran disebut buta didapat atau buta AB. Trachoma merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan di negara-negara berkembang. Sedangkan negara berat penyakit degeneratif ini adalah penyebab utama dari kebutaan. Hal tersebut terjadi karena pola hidup dan usia harapan mereka hidup lebih panjang dari generasi sebelumnya. Jadi, degeneratif penurunan anatomis dan fisiologis ini akan berakibat pada gangguan organ mata dan fungsi penglihatannya. Misal kasus macular degeneration atau AMD dan retinoblastoma ini merupakan kemunduran kekuatan lensa karena usia yang semakin menua. Penyebabnya antara lain, yang pertama ada diabetes, yang kedua ada hipertensi, yang ketiga ada kelainan endokrin, yang keempat ada infeksi
sistemik oleh virus. Yang kelima, radang konjungtiva atau konjungtivis. Yang keenam, kelainan genetik atau kelainan distrofi kornea. Yang ketujuh, kekurangan vitamin A. Dan yang terakhir, trauma. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.